Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bisa bertemu kembali dengan Budian dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 12 MIPA, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami materi kali ini. Kompetensi dasar yang harus kita capai adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Materi pokok dalam pembelajaran kali ini adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap. Anak-anak, sebelum kita memahami lebih jauh lagi tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit, kita kembali lagi ke materi kelas 10 tentang larutan non-elektrolit. Ya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak dapat terurai atau terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah urea, glukosa, sukrosa. Baik anak-anak, kita masuk ke materi sifat koligatif larutan non-elektrolit yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap, disimbolkan dengan delta P. Anak-anak, kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar ini? Pasti pernah ya. Kalian jika masak air menggunakan tutup panci, pada saat air mendidih itu tutup panci pasti akan bergerak-gerak, naik turun sepertinya. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena tekanan uap di dalam panci itu lebih besar dibanding dengan tekanan uap di luar panci, sehingga mendorong tutup panci agar uap yang ada di dalam panci bisa keluar. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kita masuk ke pengertian dari tekanan uap. Tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Nilai dari tekanan uap larutan lebih kecil dibanding dengan tekanan uap pelarut. Mengapa anak-anak? Karena adanya zat terlarut menyebabkan pelarut lebih sukar menguap sebab sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Maka bisa dilambangkan dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P, di mana delta P merupakan penurunan tekanan uap, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, P tekanan uap jenuh larutan. Ingat anak-anak, jika ada nolnya ini berarti tekanan uap jenuh pelarut. Dari sini dikembangkan rumusnya, mencari delta P itu adalah P0 kali XT. Masih ingat XT anak-anak ya? XT adalah fraksi mol zat terlarut, di mana rumusnya untuk mencari XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP, di mana NT itu adalah jumlah mol zat terlarut, NP itu jumlah mol zat pelarut. Nah, mencari P itu bisa menggunakan rumus sama dengan P0 dikali XP, di mana XP merupakan fraksi mol pelarut. Nah, rumus dari XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP.
P. Nah, anak-anak, ada trik untuk menghafal agar kalian tidak bingung ya. Perhatikan di sini, delta, ta, berarti ta, T ya. Maka di sini adalah XT. Jika mencari P, maka di sini adalah XP. Begitu anak-anak. Mudah ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal agar kalian lebih paham ya. Yang pertama, tentukan tekanan uap larutan glukosa 36% dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut murni pada suhu tersebut adalah 20 mm Hg, ya. Berarti kalian disuruh menentukan tekanan uap larutan glukosa. Pertama kali langkahnya adalah tentukan dulu apa yang diketahui anak-anak. Di sini yang diketahui larutan glukosa 36%. Jika larutan glukosa 36%, maka massa glukosanya 36 gram. Massa airnya sisanya jadi 100 dikurangi 36, yaitu 64 gram. Kemudian apalagi yang diketahui di sini? Ya, tekanan uap jenuh pelarut murni, berarti P0, sama dengan 20 mm Hg. Yang ditanyakan adalah P, yaitu tekanan uap larutan glukosa. Ya, yuk kita mulai menjawab anak-anak. Diketahui MR glukosa sama dengan 180. MR-nya air 18. Yang ditanyakan adalah P. Maka masukkan rumusnya. P0 dikali dengan XP. Kemudian dijabarkan rumus XP, yaitu NP per NP ditambah NT. Setelah itu, tinggal dimasukkan angkanya. P0, 20. Nah, ini ya, P0, 20. Masukkan anak-anak. Kemudian, NP, yaitu mol zat pelarut, itu rumusnya massa pelarut dibagi MR. Massa pelarutnya adalah 64. Nah, 64 itu ini anak-anak. Jadi massa pelarutnya adalah air, yaitu 64. Nah, masukkan sini. MR-nya, MR air adalah 18. Nah, begitu ya. Kemudian NP, sama ya, 64 dibagi 18. Ditambah NT. Mencari NT berarti massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut. Massa zat terlarut di sini adalah massanya glukosa. Nah, Nah, ini ya massanya glukosa ya, 36. Nah, 36 dibagi dengan MR-nya glukosa, 180. Begitu. Kemudian silakan kalian hitung sama tidak dengan hasil yang ada di sini, sehingga ditemukan hasil akhir tekanan uap larutan glukosa adalah 19 mm Hg. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Semoga kalian paham anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 900 gram air. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg, tentukan penurunan tekanan uap larutan pada suhu tersebut. Langkah pertama, cari dulu apa yang diketahui anak-anak. Nah, massa glukosa 9 gram. Kemudian massa airnya 900 gram. Tekanan uap jenuh pelarut murni 17,5 mm Hg. Yang ditanyakan adalah delta
yaitu penurunan tekanan uap larutan. Nah, yuk langsung kita jawab. MR glukosa 180, MR-nya air 18. Yang ditanyakan di sini adalah delta P. Delta, ta. Nah, berarti di sini adalah XT. Begitu. Setelah memasukkan rumus delta P sama dengan P0 kali XT, XT-nya kalian jabarkan. NT dibagi NP ditambah NT. Ya. Kemudian P0-nya dimasukkan 17,5. NT-nya berarti massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut. Massa zat terlarut yaitu glukosa ada 9 gram. Coba kita cek dulu. Nah, ini ya, ketemu 9 gram dibagi MR-nya 180. NP-nya berarti massa zat pelarut. Massanya zat pelarut ini adalah massanya air, ada 900, dibagi MR-nya 18. Nah, untuk NT sama ya ini ya. Nah, setelah itu silakan kalian hitung. Nah, kalian cocokkan dengan yang ada di sini. Sehingga hasil akhir untuk penurunan tekanan uap itu nilainya adalah 0,0175 mm Hg. Bagaimana anak-anak muda ya? Anak-anak kalian bisa mencari literasi-literasi yang lain untuk lebih paham lagi tentang penurunan tekanan uap larutan. Untuk menguji pemahaman kalian tentang penurunan tekanan uap larutan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.